Nah ini besar, kalau ini saya jual bisa dapat 3 ekor sapi ya. Tapi aku ingin menaiki sama keluargaku sapi limusin kebanggaan ini ya. Didatangkan adalah seekor kambing. Akhirnya ketika syariat Nabi Muhammad, yang mana syariat Nabi Muhammad adalah menyempurnakan dari ajaran Nabi Ibrahim, anittabi' millata Ibrahim hanifa, untuk mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim yang lurus ya. Makanya ketika berkorban, 1 orang seekor kambing ya. Kalau seekor sapi maka ikut hadis Rasulullah SAW ketika tahun Hudaybiyah ya. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdillah, naharna bil Hudaybiyah al badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah ya. Ukurannya onta untuk 7 orang, sapi juga untuk 7 orang ya. Kalau di Indonesia ada tambahan yang posisinya menempati posisi sapi, yaitu al-jamus, kerbau. Ini kebanyakan di daerah Jawa Tengah, daerah Kudus. Nah, ini ya. Jadi walhasil, sebesar apapun sapinya, sebesar apapun kerbaunya, sebesar apapun untanya, tetap hitungannya untuk 7 orang ya. Adapun yang membolehkan ya, kalau besar tinggi boleh untuk 8 orang. Nah, ini lihat prakteknya ya. Prakteknya ternyata apa? Ini cerita dari seorang kiai yang ahli hikmah. Karena mohon maaf, sebagian kiai ada yang sangat muncul syariatnya saja dan kaku. Misalkan ada orang yang punya sapi limusin ya, karena termotivasi oleh hadis Rasulullah SAW, azimu dhuhayakum fa innaha ala matni sirati matayakum ya. Carilah hewan yang besar untuk kurban kalian, karena itu nanti sebagai tunggangan kalian ketika akan melewati titian Shiratul Mustaqim. Suatu kebanggaan ya. Mohon maaf, di dunia saja misalkan kita naik, mohon maaf contoh ya, mobil rakyat ya, Avanza, Xenia, ini sudah bersyukur, alhamdulillah. Tapi apabila dibandingkan dengan saudara kita yang naik Fortuner, Pajero, Ferrari, tentunya yang Pajero, Fortuner, Ferrari lebih bangga. Ini suatu gambaran nanti kenapa kita harus berkorban hewan yang paling besar yang membanggakan, karena nanti ketika melewati suatu mustaqim kita dengan bangga ya, daripada wow ada rombongan 7 orang sapinya kurus pulang ya, kurus ya, bikin malu. Nah, ini ya yang dianjurkan. Jadi ada yang kepingin naik limusin, tanya ke kiai pertama, bagaimana ini? Oh enggak boleh. Nah, ini syariatnya tetap ya, sebesar apapun sapimu tetap hanya untuk 7 orang, 8 orang enggak boleh, enggak sah. Nah, dia namanya orang kepingin naik limusin ini, pindah ke kiai yang kedua, kurang lebih enggak boleh, ini syariat enggak bisa ditawar-tawar ya. Harus untuk 7 orang. Nah, ya. Kalau ingin untuk 8 orang, beli kambing 1 lagi. Nggak mau. Nah ini besar, kalau ini saya jual bisa dapat 3 ekor sapi ya. Tapi aku ingin menaiki sama keluargaku sapi limusin kebanggaan ini ya. Akhirnya pindah, cari kiai yang ketiga yang lebih bijaksana ya. Kalau saya yang pertama tadi langsung diusir tanpa kasih solusi, yang kedua masih dikasih solusi, kan untuk 8 orang beli kambing 1 lagi, ternyata tidak mau ya. Pindah ke kiai yang ketiga lebih bijaksana, dilihat dulu mana sapi sampean itu di luar, ganal benar ya, tidak hanya ganal tapi tinggi benar ya, luar biasa ya. Nah, terus saya mikir ini terlalu besar dan terlalu tinggi. Kalau sampai 7 orang nanti bisa-bisa nggak bisa naiki karena ketinggian, apalagi potongan sampean potongan mini semua. Sepertinya keluarga kalian juga ya kurang lebih kayak sampean ukurannya. Iya betul, bujur bian Pak Kiai, kok tahu bian, kasapkah bian? Ya enggak, ya lihat
dari pian ini biasanya ya satu pabrik sama ya, ini semua ya. Nah, terus begini, apa gunanya pian nanti kalau melewati satu mustaqim ya, sapi limusin cuma pian tuntun aja, kan sayang, kan tujuannya kan dinaiki, bahkan bangga ya. Ternyata terus gimana caranya? Oh, ada caranya supaya pian bisa naiki semua, bahkan 8 orang bisa. Ya kan bisa kayak sampean harus cari tangga ya. Tangga apa ya, andang itu kan. Iya, cuma kalau andang ini kan nggak bisa dibawa ke akhirat sana. Yang bisa dibawa ke akhirat adalah sama-sama hewan kurbannya. Jadi nggak harus sapi ya, untuk injakan aja. Apa itu? Cukup seekor kambing. Jadi beli seekor kambing untuk injakan aja. Nah, nanti supaya bisa naik semua. Ini ya, 7 orang naik, tinggal 1 naiki kambingnya. Oh, oke, makasih lah. Ulun, wah ini juga ada tukar. Nah, ini ya, ujung-ujungnya sama juga ya. Tetap sapi untuk 7 orang. Cuma ini kiai yang ketiga ini lebih hikmah, ya, lebih bijaksana, ya. Ujung-ujungnya sama, solusinya seperti kiai yang kedua tadi nganjurkan beli seekor kambing, tapi karena metodenya kurang tepat, akhirnya orang ini belum bisa nerima. Tapi yang ketiga luar biasa, diajak berpikir, ujung-ujungnya sama, disuruh beli kambing, tapi karena metode mengajaknya ini lebih masuk akal, lebih masuk ke hatinya, maka diterimalah usulan tersebut. Jadi intinya tetap sebesar apapun ya bentuk sapi, kerbau, unta, tetap untuk 7 orang. Kan 8 orang harus ditambahi seekor kambing ya.